Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari kelas 1 CTKI dengan NIM 4322519. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika terapan yang berjudul usaha mekanik, usaha energi, dan usaha listrik. Usaha mekanik. Jadi, usaha dengan lambang W dalam konteks mekanika dihitung sebagai hasil kali gaya F yang bekerja pada benda dengan perpindahan D dan kosinus sudut theta antara arah gaya dan arah perpindahan. Jadi, rumus usaha mekanik yaitu W sama dengan F dikali D dikali cos theta, di mana W itu adalah usaha joule, F itu adalah gaya Newton, D itu adalah perpindahan meter, dan theta adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Nah, di mana usaha mekanik itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu usaha gaya konstan dan usaha gaya berubah. Selanjutnya, usaha gaya konstan. Jika gaya yang bekerja pada benda adalah konstan dan searah dengan perpindahan, maka rumus usaha dapat disederhanakan menjadi rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S, di mana F itu adalah W itu adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Kemudian, usaha gaya berubah. Jadi, jika gaya berubah sepanjang lintasan perpindahan, usaha dihitung dengan integral. Rumusnya adalah W sama dengan integral fx dx, di mana fx itu adalah fungsi gaya yang bergantung pada posisi x. Baik, sekarang kita bahas contoh soalnya. Sebuah gaya 5N atau Newton bekerja pada benda yang berpindah sejauh 10 meter di sepanjang arah gaya tersebut. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut. Untuk penyelesaiannya, usaha W dihitung dengan mengalihkan gaya F dengan perpindahan S. Gaya F yang diberikan adalah 5N. Perpindahan yang diberikan adalah 10 meter. Usaha dihitung menggunakan rumus W sama dengan F dikali S. Nilai tersebut disubstitusikan di dalam rumus, maka F-nya adalah 5 dan S-nya adalah 10. Maka 5 dikali 10 hasilnya adalah 50. Jadi hasilnya adalah 50 Nm. Satuan Nm sama dengan satuan joule, jadi 50 joule. Sekarang saya akan bahas energi kinetik. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat sebuah benda bergerak atau semakin besar massanya, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Jadi kalau bendanya diam, energi kinetiknya itu 0. Untuk rumusnya, Eka itu energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Untuk M itu adalah massa benda dan V itu adalah kecepatan benda.
Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap bumi atau ketinggiannya. Contohnya, buah apel yang berada di atas meja memiliki energi potensial karena posisinya lebih tinggi dari lantai. Untuk rumus energi potensial yaitu M dikali G dikali H, di mana M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik adalah total dari energi kinetik dan energi potensial. Rumusnya adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Baik, sekarang kita bahas contoh soalnya. Contoh soal pertama, sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Hitunglah energi kinetiknya. Untuk penjelasannya, energi kinetik sama dengan rumusnya itu 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Jadi 1/2 dikali 0,5 tadi massanya dan kecepatannya yaitu 6. 6-nya kita kuadratkan. Jadi sudah kita dapat hasilnya 0,25 dikali 36, 6 pangkat 2, hasil dari 6 pangkat 2, dan sudah kita dapatkan yaitu energi kinetiknya yaitu 9 Joule. Contoh soal kedua, sebuah buku bermassa 2 kg diletakkan di meja setinggi 1,5 meter dari lantai. Hitunglah energi potensialnya. Dengan G-nya tadi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk penyelesaiannya, di mana rumus energi potensial itu M dikali G kali H. Untuk energi potensialnya sama dengan 2 dikali 10 dikali 1,5. Hasilnya adalah 30 Joule. Kemudian untuk contoh soal ketiga, yaitu sebuah benda memiliki energi potensial 50 Joule dan energi kinetik 30 Joule. Berapakah energi mekaniknya? Untuk penyelesaiannya yaitu di mana energi mekanik itu rumusnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi hasilnya adalah energi potensialnya 50 dan energi kinetiknya 30. Jadi hasilnya adalah 80 Joule. Kemudian kita bahas usaha listrik. Dalam konteks listrik, hubungan antara usaha, tegangan, dan muatan listrik dinyatakan dengan rumus V dikali Q, di mana V itu adalah tegangan dan Q itu adalah muatan listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik atau penampang konduktor per satuan waktu. Satuannya adalah ampere, di mana 1 ampere sama dengan 1 coulomb per detik. Secara matematis, hubungan ini dapat dinyatakan dengan rumus I, di mana I adalah arus listrik, I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dan Q itu adalah muatan listrik dan T itu adalah satuan waktu. Nah, kemudian dalam usaha listrik ada yang dinamakan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan dalam sebuah rangkaian sebanding dengan hasil kali arus listrik dan hambatan pada rangkaian tersebut.
di mana rumusnya bisa kita gunakan W sama dengan V dikali I dikali T. Kemudian itu untuk tegangan arus waktu. Kemudian kalau kita gunakan arus hambatan waktu, kita gunakan rumus W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Kemudian jika kita menggunakan tegangan dan hambatan, kita menggunakan W sama dengan V kuadrat dikali T dibagi R. Di mana V sama dengan tegangan, I adalah arus listrik, R adalah hambatan listrik, T adalah waktu, dan W adalah usaha. Nah, sekarang kita bahas contoh soal usaha listrik. Contoh soalnya yaitu sebuah lampu dialiri arus listrik sebesar 2 ampere memiliki hambatan listrik sebesar 5. Lampu tersebut menyala selama 10 detik. Hitunglah usaha atau energi listrik yang digunakan. Kita telah ketahui bahwa arus listriknya adalah 2 ampere, hambatan listriknya adalah 5, dan waktunya adalah 10. Rumusnya adalah usaha sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Jadi 2 dipangkat 2 dikali 5 dikali 10 hasilnya adalah 200 Joule.